Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dimanapun teman-teman berada. Ini saya akan menyampaikan materi asuhan keperawatan kritis pada pasien dengan cedera kepala berat dan penurunan kesadaran untuk mata kuliah keperawatan kritis. Sebelumnya jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Trauma atau cedera kepala merupakan suatu bentuk trauma yang dapat mengubah kemampuan otak dalam menghasilkan keseimbangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan pekerjaan, atau dapat dikatakan sebagai bagian dari gangguan traumatik yang dapat menimbulkan perubahan-perubahan fungsi otak. Cedera kepala yang sinonimnya adalah trauma capitis, head injury, trauma craniocerebral, atau traumatic brain injury merupakan trauma mekanik terhadap kepala, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang menyebabkan gangguan fungsi neurologis, yaitu gangguan fisik, kognitif, fungsi psikososial, baik bersifat temporer maupun permanen. Menurut WHO, setiap tahun di Amerika Serikat hampir 150.000 kasus cedera kepala. Dari jumlah tersebut, 100.000 diantaranya mengalami kecacatan dan 50.000 orang meninggal dunia. Saat ini di Amerika terdapat sekitar 5.300.000 orang dengan kecacatan akibat cedera kepala. Data insiden cedera kepala di Eropa pada tahun 2010 adalah 500 per 100.000 populasi. Insiden cedera kepala di Inggris pada tahun 2005 adalah 400 per 100.000 pasien per tahun. Sedangkan di Indonesia, prevalensinya adalah 8,2%. Yang tertinggi ditemukan di Sulawesi Selatan 12,8% dan terendah di Jambi 4,5% dari survei yang dilakukan pada 15 provinsi. Data Riskesdas 2013, Provinsi Jawa Tengah menunjukkan kasus cedera sebesar 7,7% yang disebabkan oleh kecelakaan sepeda motor, yakni sebanyak 40,1%, yang mayoritas dialami oleh kelompok usia dewasa, yaitu 11,3%. Tanda gejala cedera kepala antara lain terjadi perubahan respon, gangguan pernafasan, nadi lambat dan lemah, sakit kepala, pusing mendadak, mual, muntah mendadak tanpa ada gejala awal, gangguan penglihatan, pupil tidak simetris, kejang, perubahan tanda vital, nyeri di sekitar cedera. Selanjutnya, mungkin terjadi luka di kepala terbuka atau tertutup. Bila terjadi fraktur, mungkin ditemui ada bagian tengkorak yang teraba lembut dan lebih dalam. Darah atau cairan otak keluar lewat hidung atau telinga, memar di belakang telinga atau battle sign, memar di sekeliling mata, raccoon eyes, mati rasa dan disfungsi motorik, periode hilang kesadaran, posisi abnormal akibat gangguan persarafan, dekortikasi, dan deserebrasi. Berikut klasifikasi cedera kepala. Yang ringan ini kehilangan kesadaran kurang dari 20 menit, amnesia posttraumatik kurang dari 24 jam, dan skor GCS 13-15. Sedangkan klasifikasi sedang, kehilangan kesadaran lebih dari sama dengan 20 menit dan kurang dari sama dengan 36 jam. Amnesia posttraumatik lebih dari sama dengan 24 jam dan kurang dari sama dengan 7 hari dengan skor GCS 9-12. Sedangkan cedera kepala berat ini kehilangan kesadaran lebih dari 36 jam, amnesia posttraumatik lebih dari 7 hari, dan skor GCS 3-8. Berikut skala GCS atau Glasgow Coma Scale untuk memeriksa respon membuka mata, yang terdiri ini dari 4 skor. Lalu respon verbal terdiri dari 5 skor, dan respon motorik yang terdiri dari 6 skor. Berikut pemeriksaan diagnostik tesnya, ada CT scan, MRI, cerebral angiography, dan elektroencephalografi. Untuk penata laksanaannya, penanganan harus ditangani sejak dari tempat kecelakaan, pertama transportasi, di ruang darurat, ruang resusitasi, sampai ruang operasi, hingga ruang perawatan atau ICU.
Yang perlu dimonitor antara lain derajat kesadaran, tanda-tanda vital, kemunduran motorik, refleks batang otak, monitor tekanan intrakranial. Monitor tekanan intrakranial diperlukan pada koma dengan perdarahan intrakranial atau kontusi otak. Skala GCS-nya kurang dari 6 atau skor motorik kurang dari 4. Hilangnya bayangan ventrikel 3 dan cisterna basalis pada CT scan otak. Cek brain setelah evakuasi hemato. Trauma multiple hingga memerlukan ventilasi tekanan positif. Indikasi CT scan tadi antara lain bila skala GCS-nya kurang dari sama dengan 14 atau GCS 15 dengan adanya riwayat penurunan kesadaran, traumatik amnesia, defisit neurologi vokal, dan tanda dari fraktur basis krani atau tulang kepala. Tekanan intrakranial meninggi atau meningkat terjadi akibat vasodilatasi bedem otak dan hematom. Hal ini dikarenakan volume tempurung kepala berisi kurang lebih 1700 mili. Bentuk kepala yang sangat keras yang di dalamnya terdiri dari otak dengan volume kurang lebih 1400 mili, darah kurang lebih 150 mili, cairan cerebrospinal kurang lebih 150 mili, di mana ketiganya berada dalam keseimbangan yang dinamis. Peningkatan salah satu komponen tersebut diimbangi kompensasi dari dua komponen lainnya. Hal ini sesuai dengan doktrin Monro-Kelly. Hipotesis ini disampaikan oleh Josh Kelly dan Alexander Monro. Yang hipotesisnya adalah ruang intrakranial mempunyai keterbatasan ekspansi. Kedua, perubahan volume salah satu komponen menyebabkan perubahan komponen lain dengan mengubah posisi cairan cerebrospinal, mengurangi produksi dan meningkatkan absorpsi cairan cerebrospinal atau mengurangi volume darah. Bila tidak ada perubahan, maka tekanan intrakranial akan naik. Berikut penata laksanaan umum tekanan tinggi intrakranial. Yang pertama, oksigenasi adekuat, positioning, manajemen tekanan darah, pencegahan kejang, pengaturan suhu tubuh, dan kontrol gula darah. Oksigenasi yang adekuat bertujuan untuk menjaga PaO2 di atas 80 mg dan untuk memastikan bahwa oksigen yang dikirim ke otak melebihi oksigen yang dibutuhkan. PaO2 di bawah 50 mg dapat memicu peningkatan tekanan intrakranial. Pada banyak pasien dengan peningkatan TIK, manajemen jangka pendek pembebasan jalan nafas menggunakan ET dan ventilasi mekanik. Patensi jalan nafas yang tidak seimbang dan ventilasi yang tidak adekuat dapat menyebabkan hipoksemia dan hiperkarbia yang dapat menyebabkan peningkatan aliran darah cerebral dan memperburuk tekanan intrakranial. Yang kedua yaitu positioning. Elevasi atau head up kepala ringan 30 sampai 45 derajat. Mengatur posisi kepala lebih tinggi sekitar 30 sampai 45 derajat dengan tujuan memperbaiki venous return, terbukti mengurangi TIK tanpa efek merugikan yang signifikan pada cerebral perfusion. Posisi head up kepala 30 derajat bertujuan untuk mendorong drainase vena jugularis ke otak tetap lancar. Kepala dan leher pasien dipertahankan dalam posisi netral tanpa rotasi atau posisi fleksi. Hal ini akan meningkatkan drainase vena cerebral dan mengurangi TIK. Selanjutnya yaitu manajemen tekanan darah optimal. Regulasi dari tekanan darah merupakan suatu aspek yang penting dalam manajemen pasien dengan peningkatan TIK. Tekanan darah secara langsung berhubungan dengan volume darah cerebral, tekanan perfusi, iskemia, dan pemenuhan. Tekanan darah yang sangat tinggi dapat menyebabkan edema cerebral. Sebaliknya, tekanan darah terlalu rendah akan mengakibatkan iskemia otak dan akhirnya juga akan menyebabkan edema dan peningkatan TIK. Selanjutnya adalah pencegahan kejang. Seringkali pasien dengan cedera neurologis cenderung menunjukkan aktivitas kejang.
Kejang menandakan adanya peningkatan metabolisme cerebral dan cerebral blood flow yang dapat menimbulkan hipoksia. Kejang disebabkan karena kebutuhan metabolisme meningkat, yang mana hasil peningkatan cairan cerebrospinal, volume darah cerebral, dan tekanan intrakranial, bahkan pada pasien yang lumpuh. Apabila darah mengalir tidak sesuai dengan permintaan, iskemia berkembang, energi cerebral telah habis, dan terjadi kerusakan saraf yang tidak dapat kembali lagi. Terapi phenytoin digunakan pada 7 hari pertama jadinya cedera kepala. Yang kelima yaitu pengaturan suhu tubuh. Demam menyebabkan peningkatan metabolisme cerebral dan dapat menyebabkan dilatasi cerebrovaskuler. Dua faktor tersebut dapat meningkatkan aliran darah cerebral dan TK. Demam akan menyebabkan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan akan substrat metabolisme. Karena di satu sisi terjadi peningkatan metabolisme cerebral, di lain pihak suplai oksigen dan glukosa berkurang, sehingga akan terjadi kerusakan jaringan dan edema. Hal ini akhirnya akan mengakibatkan peninggian TK, sehingga apabila angka metabolisme cerebral meningkat, maka aliran darah ke otak harus meningkat pula untuk mengimbangi permintaan jaringan. Selanjutnya yaitu kontrol gula darah. Hiperglikemia merupakan satu hal yang sering didapati sebagai respon tubuh terhadap cedera kepala dan dipakai sebagai tingkat keparahan dari cedera kepala. Aktivasi sistem simpatis yang terletak di batang otak akan menyebabkan terjadinya pelepasan katekolamin atau epinefrin yang mempunyai efek sangat kuat terhadap reaksi glucogenolisis dan gluconeogenesis dalam hati, sehingga akan meningkatkan pelepasan glukosa oleh hati masuk ke dalam sirkulasi. Selain itu juga menghambat pemakaian glukosa di dalam jaringan perifer. Juga akan menghambat sekresi insulin oleh sel beta pankreas. Pasien cedera kepala bukan diabetes perlu dilakukan pemantauan kadar gula darah setiap 4-6 jam. Selanjutnya, penata laksanaan khusus TTIK yaitu kraniektomi dekompresi untuk mengurangi massa, sedasi dan atau paralisis, pengurangan volume cairan cerebrospinal, mengoptimalkan cerebral perfusion, mengurangi volume darah intravaskular, dan terapi osmotik. Berikut masalah keperawatan yang dapat muncul pada pasien dengan cedera kepala. Itu ketidakefektifan bersihan jalan nafas, ketidakefektifan pola nafas, penurunan kapasitas adaptasi intrakranial, risiko ketidakefektifan profesi jaringan cerebral, ketidakefektifan termoregulasi, hambatan mobilitas fisik, defisit perawatan diri, kerusakan integritas kulit, dan kurang pengetahuan. Pendidikan kesehatan yang dapat dilakukan kepada keluarga dengan cedera kepala antara lain penjelasan tentang pengertian, penyebab, pengobatan, dan komplikasi cedera kepala, mengajarkan bagaimana cara pemenuhan nutrisi dan cairan selama dirawat dan di rumah nantinya, mengajarkan pada keluarga dan melibatkan keluarga dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari pasien, mengajarkan melatih mobilisasi fisik secara bertahap dan terencana agar tidak terjadi cedera pada neuromuskuler, mempersiapkan keluarga untuk perawatan pasien di rumah bila saatnya pulang, kapan harus istirahat, aktivitas dan kontrol selama kondisi masih belum optimal terhadap dampak dari cedera kepala pasien, dan sering pasien akan mengalami gangguan memori. Maka mengajarkan pada keluarga bagaimana mengorientasikan kembali realita pasien. Itu tadi materi dari saya tentang asuhan keperawatan kritis pada pasien cedera kepala berat dan penurunan kesadaran. Bila ada masukan bisa tulis di kolom komentar. Selanjutnya kita akan diskusi di grup WhatsApp. Bila ada pertanyaan silahkan disampaikan. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.